الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وحثكم على طاعته لعلكم تفلحون كما قد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آيات أخرى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Kata-kata mereka yang mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam itu, Rasul Allah. Mereka tidak pernah membunuhnya. Mereka tidak pernah menyalibnya, akan tetapi diserupakan kepada mereka wajah Isa itu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pada hal tersebut di dalam keraguan terkait dengan hal itu. Mereka tidak punya ilmu kecuali hanya mengikuti dugaan dan mereka tidak pernah membunuh Isa itu dengan yakin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan Isa itu kepadanya dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-157 dan 158. Hamba Allah yang beriman, marilah di dalam kesempatan mimbar Jumat kita pada siang hari ini, kembali kita memperhatikan diri kita masing-masing. Sebagai pribadi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut agar selalu meningkatkan pemahaman dan pengertian kita terkait dengan agama ini. Selanjutnya, setelah kita faham dan mengerti, perintah agama hendaknya kita segerakan. Larangan agama hendaknya kita tinggalkan. Ketentuan-ketentuan agama hendaknya selalu kita perhatikan. Dengan sikap yang seperti demikian itu diharapkan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin akan lebih baik dan lebih meningkat. Untuk itu, mari segerakan perintah Allah, perintah Rasul, perintah agama dan tinggalkan apa yang dilarangkan oleh agama itu. Dengan demikian kita akan lebih baik sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Hamba Allah yang beriman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan segala sesuatu, Allah itu maha kuasa. Artinya tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang beriman demikian berbeda dengan kita. Kita manusia terbatas. Barangkali kita akan mengatakan gak mungkin, gak bisa, mustahil. Itu kata kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala gak ada yang sulit, gak ada yang berat. Allah Subhanahu wa taala demikian mudah ia melakukan sesuatu yang dia inginkan.
Makanya kita perlu meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Gak ada yang gak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beriman, diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana hal-hal yang kita katakan menurut perkiraan akal fikiran manusia gak mungkin, itu menurut manusia, tapi ternyata terjadilah apa yang terjadi. Contoh, ketika Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan ke dalam api yang demikian bernyala-nyala itu, Allah katakan kepada api yang ada, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan mensejahterakan bagi Ibrahim. Tidak terbakar Nabi Ibrahim, padahal api demikian sangat besar yang menggejolak, tidak terbakar. Itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hamba yang beriman, Nabi Musa umpamanya, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya untuk dibinasakan, orang-orang yang ada ketika itu bersama demikian khawatir betapa tentang keadaan diri mereka, pasti ketangkap. Karena dikala mereka melihat ke arah belakang, mereka melihat pasukan Fir'aun yang demikian beringas ingin membunuh mereka, orang-orang Bani Israel. Dan pasukan Fir'aun yang ada melihat dengan jelas betapa Musa dengan orang Bani Israel yang ada di hadapan mereka. Dalam kondisi yang demikian mengkhawatirkan itu, Allah katakan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar. Musa, pukulkan tongkat kamu itu ke arah laut sana. Famfalaqa, terbelahlah laut yang ada. Hamba Allah yang beriman, orang-orang Bani Israel bersama dengan Nabi Musa, selamat sampai ke seberang sana. Dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya, dan dikala mereka ada di tengah lautan luas itu, Allah menenggelamkan mereka. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Nah, termasuk terkait Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari rahim seorang ibu. Ibu itu juga perawan, nggak ada suaminya. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Nabi Isa dari ibu yang bernama Maryam. Tidak ada bapaknya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang enggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita harus meyakini betapa kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau Nabi Isa terlahir enggak ada bapaknya, itulah gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maryam yang perawan bisa hamil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan maha kuasa. Salah besar orang-orang Nasrani ketika mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Isa itu adalah jelmaan Allah. Hamba Allah yang beriman seperti itu, salah mereka karena mereka tidak melihat betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperlihatkan oleh Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan yang ada. Makanya ketika mereka mengatakan, mereka orang-orang Romawi ketika itu atas asutan dari orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya mereka telah menangkap dan menyalib Isa. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam potongan ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah, wa ma qataluhu. Mereka enggak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuhu. Mereka enggak pernah menyalib Isa itu, walakin syubbiha lahum. Akan tetapi wajah Musa diserupakan dengan wajah seseorang yang dikatakan seorang muridnya yang berkhianat. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah mengangkatkan Nabi Isa itu.
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Dan nanti berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang terjadinya hari kiamat, Allah turunkan Nabi Isa untuk menghancurkan salib-salib yang ada, untuk membunuh babi-babi yang ada. Karena itu demikian menodai kesucian Nabi Isa. Hamba Allah yang beriman, kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita terkait dengan Isa harus berdasarkan ayat Al-Qur'an, demikian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang Isa, seperti itulah yang harus kita yakini. Apa yang dikatakan oleh Rasul tentang Isa, seperti itulah yang harus kita yakini. Tidak berkeyakinan dengan keyakinan orang-orang yang kita katakan itu tidak sesuai dengan kata Allah dan kata Rasul. Soal mereka punya keyakinan seperti itu urusan mereka. Kita harus dengan keyakinan kita, dan dasarnya jelas. Ini ayatnya yang mengatakan tentang Isa. Ini hadis Nabi yang mengatakan tentang Isa. Hamba Allah yang beriman, di dalam hadis sahih yang berasal dari sahabat Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatahu alqahu ila Maryam, dan Isa itu adalah kalimat Allah yang disampaikannya kepada Maryam. Wa ruhum min, dan roh yang berasal dari Allah. Wal jannata haq, dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan nara haq, dia bersaksi bahwasanya neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga betapapun keberadaan amalnya. Jadi terkait dengan Isa, kita harus berkeyakinan seperti yang dikatakan oleh Allah tentang Isa, seperti yang dikatakan oleh Rasul tentang Isa. Sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa tidak akan pernah berseberangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Hamba Allah yang beriman, Isa itu Rasul Allah. Sebagai Rasul Allah akan patuh dengan apa yang dikatakan oleh Allah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diceritakan kepada kita bagaimana Nabi Isa nanti akan diinterogasi oleh Allah, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Maidah pada ayat ke-116 dan berikutnya. Di situ dikatakan, wa idz qala Allah, perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Isa bin Maryam, hei Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu yang mengatakan kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kamukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Kamu ngomong seperti itu kepada orang-orang. Qal, kata Nabi Isa, subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan merupakan hak aku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang aku pernah mengatakan seperti itu, tentu kau tahu itu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak pernah tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui segala yang gaib, segala yang tersembunyi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah katakan kepada mereka kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan juga Tuhan kalian.
wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi bagi mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, ketika kau wafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, kau yang ngawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, kau atas segala sesuatu ya Allah maha menyaksikan. In tu'adzibhum fa innahum ibadu, kalau kau siksa mereka, mereka itu hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, namun jikalau kau memberikan ampunan kepada mereka, kau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan ya dia itu Tuhan atau anak Tuhan. Nabi Isa mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Sebagai Rasul Allah, seperti itulah keberadaan Nabi Isa. Hamba Allah yang beriman, mari kita perhatikan hal ini dan jangan kita terbawa-bawa dengan keyakinan orang Nasrani yang mereka berkeyakinan yang disalib itu adalah Isa, atau yang mereka sebut Yesus Kristus, karena Allah kirim anaknya untuk menebus dosa warisan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam sebelumnya. Tidak seperti itu yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Makanya keyakinan kita terkait dengan Nabi Isa yang kita bicarakan ini harus sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah untuk sama-sama kita perhatikan agar keyakinan kita murni berdasarkan kata Allah di dalam Al-Quran dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Seperti itulah yang harus kita yakini, karena kita dituntut untuk benar-benar meyakini kebenaran agama ini. Mudah-mudahan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama yang ada, sampai di suatu saat kalau Allah mengambil kita dengan kematian, kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallah minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa huthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hamba Allah yang beriman, ada orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Sama-sama menyuruh kepada yang baik, menghindarkan yang tidak baik. Enggak semudah itu. Kita harus meyakini apa yang ada di dalam Islam, keyakinan kita yang benar. Dan mereka dengan keyakinan mereka itu tidak benar. Kenapa mengatakan seperti demikian? Karena Allah yang mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sama sekali tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam itu yang jadi agama kamu. Jadi kalau ada orang-orang yang kita katakan mereka itu bukan orang Islam, yang kita katakan mereka kafir, jangan mengatakan agama mereka itu benar, karena bertentangan dengan kata Allah, kata Rasul. Allah bilang gak punya anak, Yahudi mengatakan Allah punya anak, namanya Uzair. Nasrani mengatakan Allah punya anak, namanya Isa. Kan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan jelas bertentangan. Soal mereka kafir ya urusan mereka. Orang-orang kafir itu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah kehidupan di dunia ini. Tapi di akhirat perhitungannya nanti. Makanya Allah katakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhan kamu. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang beriman dengan orang yang kafir, antara orang yang taat dengan orang yang maksiat, antara orang yang sungguh yang rajin dengan orang yang malas. Tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai pribadi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kita tingkatkan amal ibadah kita, karena amal ibadah itulah yang akan membahagiakan kita dikala kita kembali kepada Allah nantinya. Mudah-mudahan sama-sama bisa menjadi perhatian kita untuk membina diri menjadi mukmin yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina wala tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alullaha min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.